Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana jejak rekam, jejak digital dari mantan Ketua KPK Abraham Samad dibongkar oleh netizen, teman-teman. Ini buntut dari ucapan dia kemarin yang ngaku-ngaku sebagai teman Pak Jokowi. Kasihan banget ya, sudah ngaku teman, sudah terdesak, tapi masih aja tidak mendapatkan respon apa-apa dari Pak Jokowi. Samat. Aduh. Selain itu, teman-teman, ada sebuah analisa dari seorang pengamat terkait dengan logika sesat yang terus digunakan oleh si Tifa. Kita jangan manggil dia dokter ya. Soalnya kalau dokter itu kan ngurusin orang sakit, ngurusin pasien. Ini kok malah ngurusin jasa orang. Ini kok malah ngurusin keluarga orang. Aduh, aneh banget dokter ini ya. Terus ngaku-ngaku ahli lagi. Aduh, kasihan. Dan terakhir, teman-teman, ini ada video dari Bung Ade Armando yang mengulas seperti apa mundurnya Hasan Nasbi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Yang juga sebenarnya sangat saya sayangkan gitu. Kok Bung Hasan Nasbi mundur? Padahal Bung Hasan Nasbi ini sangat lihai dalam menangkal serangan-serangan dari lawan. Aduh, oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20. Nah, ini sebelum Abraham Samad ngaku-ngaku sebagai teman Pak Jokowi ya. 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Nah. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Waduh. A few moments later. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Anda selama ini memberi contoh apa kepada masyarakat? Memberi contoh apa? Ingin mengadili orang yang tidak punya salah. Ingin memenjarakan sekeluarga yang tidak punya jejak rekam yang buruk, tidak punya kasus hukum yang buruk. Anda ini menuduh sebelah mata atau apa? Awas, hati-hati kalau ngomong Pak Samad. Jejak rekam itu selalu ada dan sulit untuk dihapus, apalagi kalau dia sudah tersebar di internet. Anda kemarin ingin memenjarakan Pak Jokowi sekeluarga. Sekarang Anda ngomong Anda kawan Pak Jokowi. Aduh, Anda ini musuh dalam selimut. Kasihan. Apa tujuan Anda ngomong kalau Anda ini teman Pak Jokowi? Apa tujuannya? Apakah ingin menyelamatkan kawan-kawan Anda dari jeratan hukum? Ataukah Anda sudah mencium bau-bau kekalahan dari Pak Jokowi? Ataukah Anda sudah mencium teman-teman Anda akan membusuk di penjara? Aduh, kasihan banget. Jokowi dalam rangka kita menggagas, menginisiasi pertemuan dengan Pak Jokowi dengan melibatkan para pihak yang konon ahli digital forensik seperti Mas Roy, Mas Rizwan, dan Mbak Tifa, Dokter Tifa ya. Mereka adalah teman-teman Kagama juga yang pada saat ini berjuang sesuai disiplin ilmunya untuk menemukan kebenaran dan memberikan. Sebelum kita lanjut ke analisis logika sesat Tifa, saya sedikit ingin mengomentari video tadi. Kok baru sekarang mau duduk bareng? Kok baru sekarang mau minta mediasi setelah Pak Jokowi melapor ke pihak kepolisian? Kenapa baru sekarang? Kenapa? Padahal kemarin kalian gerombolan Roy Suryo waktu ke Jogja, waktu ke UGM, itu kan ada Amin Rais, ada Roy, ada Tifa, ada Rismon. Kenapa besoknya nggak langsung ke Solo menemui Pak Jokowi? Kenapa?
Kalau memang punya itikat baik untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara baik, kenapa kemarin nggak ke Solo? Padahal jarak Jogja Solo dekat banget loh, nggak jauh-jauh amat. Ini artinya kalian tidak punya itikat baik. Kalian cuma mau menghancurkan nama baik Pak Jokowi. Kalian cuma mau membuat ribut gaduh bangsa ini. Kalian hanya mau membuat stabilitas politik bangsa ini tidak baik. Itu kan tujuan kalian. Karena kalau bukan itu tujuan kalian, harusnya kemarin ketika dari Jogja kampus UGM, kalian langsung ke rumah Pak Jokowi ke Solo, sowan, baik-baik, bertanya dengan sangat baik, bilang kalau kita mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi yang kesana cuma si Rizal Fadila, si Kurnia, yang tidak punya ahli apa-apa mereka ini, hanya ahli pidato-pidato, orasi-orasi. Untuk membuat orang benci sama pemerintah, benci sama Pak Jokowi. Cuma itu kelahian mereka. Aduh, lanjut. Jadi emosi kan? Aduh, sorry teman-teman, sorry. Salah satu logika sesat yang datang dari seorang aktivis tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang ngotot membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu adalah orang yang mengaku dokter, yaitu Dr. Tifa. Jangan Apa yang panggil sesat dokter lah, yang Pak. menurut Tifa saya aja penting dah. Anda ketahui semua ketika ia berpendapat dan disampaikan dalam sebuah podcast bahwa setiap dokter atau semua dokter itu punya kemampuan membaca wajah seseorang sehingga tahu bahwa wajah ini adalah wajah yang asli dan ini adalah wajah yang palsu. Karena itu ia ingin membangun sebuah narasi dalam rangka ngotot membuktikan ijazah Jokowi palsu dengan mengatakan bahwa foto yang ada di dalam ijazah Jokowi itu bukan Jokowi yang sebenarnya. Bahkan mungkin juga Dr. Tifa ingin mengatakan foto di ijazah Jokowi yang beredar luas itu, yang dibangun narasinya bahwa ini adalah palsu, itu lebih ganteng daripada Jokowi yang asli, yang tidak seganteng dari orang yang ada dalam foto Jokowi. Awas Inilah, taksir Tifa. teman-teman, logika sesat yang dikembangkan, dan kita semua menangkap sebuah pesan bahwa narasi yang dibangun oleh Dr. Tifa ini sebetulnya adalah narasi yang dibalut oleh semangat fitnah dan politik kebencian. Nah, ya emang mereka ini cuma fitnah dan politik kebencian. Karena ya langkah-langkah yang mereka lakukan. Nah, yang paling aneh teman-teman, yang paling aneh, ketika Pak Jokowi setelah melapor, mereka kok mengatakan bahwa Pak Jokowi ini tidak negarawan, tidak memberikan contoh yang baik. Ya elah, gerombolan ini bosnya diapain ya? Ulang-ulang saya katakan, Anda yang menebar politik fitnah dan politik kebencian, Anda tidak akan pernah memenangkan kontestasi, mengalahkan siapapun, termasuk mengalahkan Jokowi. Jokowi punya sesuatu yang Anda tidak miliki, sekalipun Jokowi bukan pemimpin atau mantan pemimpin atau presiden atau mantan presiden yang sempurna atau bahkan maha sempurna. Tetapi satu yang Jokowi miliki, bahwa ia adalah seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyat, justru karena ia tidak pernah menggunakan kekuasaannya dulu ketika ia memimpin untuk memukul lawan-lawan politiknya, bahkan menghancurkan lawan-lawan politiknya. Nah, salah satu ucapan dari Roy Suryo yang paling lucu teman-teman ya. Dia bilang, sikap Pak Jokowi itu tidak elegan ketika dia melapor. Kepanikan demi kepanikan, ketakutan demi ketakutan sudah nampak di wajah-wajah gerombolan pembenci teman-teman. Kita tunggu, tidak sabar lagi nih menunggu mereka masuk bui. Jokowi yang banyak diam dan tidak bergeming dengan serangan politik ideologis kepadanya, itu adalah kekuatan Jokowi yang semakin menarik simpati dari banyak orang yang semakin respek dan hormat pada Jokowi. Jadi apa yang dikembangkan oleh para aktivis TPUA, termasuk Dr. Tifa, yang mengatakan bahwa semua dokter punya kemampuan membaca wajah orang dan bisa
yakin bahwa seseorang itu palsu atau asli dan bukan sebenarnya atau palsu, maka itu adalah narasi politik saja untuk pada akhirnya kita tahu tujuannya adalah mengatakan dan ngotot mengatakan bahwa Jokowi itu palsu ijazahnya, dan karena itu Jokowi harus disebut sebagai seorang pembohong publik. Nah, Anda semua keren. yang dikategorikan berada dalam gerombolan TPUA, Anda tidak akan pernah memenangkan kontestasi Betul, ini betul. kalau yang Anda kedepankan itu adalah fitnah dan kebencian belaka. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ya, sebenarnya mungkin gerombolannya Purnawirawan Jenderal ini yang kemarin ingin memakzulkan Pak Jokowi, gerombolannya Roy Suryo, Amin Rais dan kawan-kawan, sepertinya mereka tidak ikhlas ya ketika ada sipil seperti Pak Jokowi yang mereka tidak sangka-sangka bisa memimpin 2 periode bangsa ini, yaitu menjadi seorang yang sangat dicintai rakyat. Dan Pak Jokowi adalah satu-satunya sipil ya yang berhasil menyelesaikan 2 periode masa jabatannya sebagai presiden dan 2 kali menang pilpres pemilihan langsung. Di luar dari Soekarno, teman-teman ya. Ada beberapa kelompok yang tidak akan pernah bisa bahagia dengan keberadaan Pak Jokowi dan keluarganya. Ya. Dan dalam konteks ini adalah Wapres Gibran Rakabuming sebagai putra bung sulung beliau. Ada segelintir orang yang memang haus dengan kekuasaan atau memang tidak akan pernah ikhlas negara ini diatur oleh keluarga Pak Jokowi. Jangan terlalu dilihat serius sebagai gerakan benar-benar ingin mencopot Wapres. Ini hanya upaya untuk mendegradasi citra, melemahkan posisi tawar dari Wapres seperti yang mereka lakukan terhadap Pak Jokowi. Bagaimana masyarakat muda, terutama ya Gen Z, Alpha, Beta itu termasuk milenial, itu melihat dan menggunakan media sosial itu. Apakah hanya untuk bercanda, apakah hanya untuk hal-hal yang konyol, ataukah memang untuk memperkuat peradaban kita? Kalau sekarang kita melihat akhirnya Bung Hasan Nasbi itu mengundurkan diri, saya rasa ini adalah antara lain menjadi bukti dari keberhasilan kampanye Tempo dan kawan-kawan. Ya, jadi kan gini. Habis acara itu langsung diserang tuh Hasan Nasbi. Yeah. Habis serang habis-habisan. Beragam pihak. Benar. Ya, salah satunya adalah yang namanya Koalisi Masyarakat Sipil. Kalau nggak salah. Yeah. Itu gabungan dari ada Elsam di sana, ada Walhi di sana, ada Setara di sana. Itu semua teman-teman. Saya merasa bahwa mereka memang pejuang-pejuang demokrasi yang harus diapresiasi, memang lurus selama ini. Cuman serangan mereka terhadap Hasan itu sangat luar biasa keras. Mereka bahkan minta agar Presiden Prabowo mempertimbangkan kembali nih posisi Bung Hasan. Karena apa? Masa cuma gara-gara bilang kepala babi aja langsung diminta dipertimbangkan untuk di Iya, cuma bilang masak ada ya kan? Rangkuti. Hal yang sama dikatakannya. Ada pula Hasan Nasbi, itu juga dikatakan. Jadi bertubi-tubi itu serangan terhadap PDIP, Guntur Romli. Bilang apa dia ya? Harus pecat ya? Mundur aja ya. Jadi dari beragam sisi. Kemudian ada pertemuan dengan 7 jurnalis, Pak Prabowo ingat? Iya, Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ketika itu bilang bahwa iya itu teledor deh. Iya, keteledoran kan? Namanya juga masih baru. Nah, serangan demi serangan itu terjadi, ya. Dan yang saya dengar itu sebetulnya di lingkaran terdekatnya Pak Prabowo memang ada orang-orang yang nggak suka sama Bung Hasan. Ya, jadi Bung Hasan ini dianggap sebagai seorang, Hasan ini kan pintar, populer, dan sebetulnya orang ini cukup kaya lah. Oke. Maksud saya cukup kaya itu gini. Nanti kutip ya tuh cukup kaya. Kalau dia sampai diberhentiin, dia juga nggak peduli. Iya. Ya. Kalau saya misalnya dikasih jabatan itu, terus tiba-tiba diberhentiin, saya kan tiba-tiba merasa, saya kehilangan penghasilan. Iya. Kalau orang kayak Hasan Nasbi itu kayak, iya gue juga udah kaya, lo mau berhentiin gue juga nggak apa-apa ya. Nah, tuh kenapa saya ngomongin soal dia kaya ini ya? Jadi Hasan ini terus diserang ya dari berbagai sisi, dan pada orang-orang di sekitar Prabowo nggak suka. Ini katanya ya. Saya bukan gaya-gaya bocor halus nih. Belum pasti. Menurut sumber. Ini A1 nih. Nggak A1. Cuman dia itu menjadi orang yang nggak terlalu populer di kalangan orang-orang di sekitar Pak Prabowo, karena dia bukan orang dalam,
Kan dia bukan orang dari Partai Gerindra. Iya, dia orangnya Pak Prabowo Jokowi dulu. Dia lebih dekat ke Pak Jokowi ya. Dalam perjalanan karier dia itu, sehingga tidak semua orang menyukai dia gitu loh. Dan dianggap terlalu menonjol gitu ya, barangkali ya. Terlalu, kan biasa kalau di sekolah juga kalau kita pinter kan, Ketua kelasnya siapa, yang langsung pintar siapa. dinyanyiin. Ih, caper. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang Abraham Samad nih? Saya sih agak geli-geli dengarnya ya, ngaku-ngaku teman Pak Jokowi lagi, tapi sampai sekarang belum direspon sama Pak Jokowi. Ada lagi orang yang mau mediasi dengan Pak Jokowi, apalagi mediasi, apalagi duduk bareng katanya. Aduh udahlah, jalani aja nanti hukumnya seperti apa. Toh katanya si Rismon juga berani tuh, berani dia melawan, katanya berani dia. Tapi ya kicep juga rupanya. Roy Suryo juga katanya berani, katanya lanjutkan. Tapi kok ngomong sikap Pak Jokowi tidak elegan ya. Aduh, aneh-aneh juga orang-orang ini teman-teman. Tapi ya soal pemecatan Hasan Nasbi ataupun pengunduran diri Hasan Nasbi, saya juga sangat, balik lagi di pernyataan awal, saya sangat menyayangkan teman-teman. Karena dari segi komunikasi, dari segi strategi komunikasi, menangkal serangan-serangan lawan, wah ini Bung Hasan Nasbi sangat jago teman-teman. Ya mungkin sudah matang lah di dalam dunia politik ya, dari segi komunikasi politik dan segala macam. Karena beliau juga yang mengawal Pak Jokowi semenjak jadi gubernur apa ya. Iya kurang lebih 15 tahun mungkin beliau ini kenal dengan Pak Jokowi gitu. Semenjak mungkin Pak Jokowi dengan Ahok berpasangan. Tapi ya semoga Bung Hasan Nasbi bisa melihat, memantau dari luar lapangan, semoga bisa melindungi, menjaga stabilitas politik dengan memberikan pikiran-pikiran yang positif juga dari luar lapangan, seperti yang beliau lakukan ketika Pilpres kemarin, menangkal hoax, menangkal segala fitnah dan tuduhan liar kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan lain sebagainya teman-teman ya. Itu yang kita harapkan bersama. Dan kita harus berhati-hati terhadap manuver-manuver politik yang terjadi saat ini, karena itu bisa saja melemahkan posisi Presiden Prabowo sebagai orang nomor 1 di Republik ini teman-teman. Mungkin mereka masuknya lewat Gibran, tapi nanti ya carut marutnya sampai ke Pak Prabowo, sampai ingin menggulingkan Pak Prabowo. Ini yang kita tidak inginkan, dan ini yang akan harus kita terus kawal dan perhatikan teman-teman ya. Kalau bisa kita lawan ya kita lawan. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Tetap sehat, tetap semangat semuanya. Semoga rezeki kita senantiasa ditambah dan dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.